adik-adik, Sunday School Gerbang Pujian. Apa kabar? Kakak yakin semua dalam keadaan baik-baik saja. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Yang siap, katakan amin. Sebelum ibadah dimulai, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, posisi duduk yang baik, jangan sambil tiduran. Apabila ada mami papi, yuk ajak bersama-sama menari dan memuji Tuhan. Yang kedua, siapkan hati bersungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, serta ikuti gerakan-gerakan dari kakak-kakak sekolah minggu. Yang ketiga, papi mami dapat mendampingi dan menuntun anak-anaknya saat memuji dan menyembah Tuhan. Yang keempat, mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Little Warrior. Shalom adik-adik semua, gimana kabar kalian hari ini? Tentu pasti baik-baik saja. Oke, pada hari ini tentu saja kita akan melakukan ibadah Sunday School. Kita mau memuji Tuhan. Tuhan kita Tuhan siapa namanya? Tuhan Yesus. Oke, duduk ternyaman kalian. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa dalam doa. Ikuti kata-kata kakak ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami masih boleh bernafas. Sekarang kami mau memuji-Mu dan mau menyembah-Mu. Kami mau persiapkan hati kami dan kami memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan itu nyata dan hebat. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih
Dengan semangat ya, jangan lupa tersenyum. King Kong. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ayo aja sekali lagi ya. King Kong badannya besar, lebih semangat adik-adik. Ready semua. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya haleluya. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yeay. Semuanya masih siap memuji Tuhan, amin. Kita angkat satu pujian, happy ya ya, happy ya ya. Biar dimanapun kita berada, selalu bersuka cita, amin. Haleluya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya Tuhan, kami mau selalu bersuka cita dimanapun kami berada. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom Little Warrior, apa kabarnya semuanya? Kakak percaya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Haleluya, kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, kita ada di Sunday School nih. Kalau Sunday School berarti kita akan dengar cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman, kali ini kakak mau cerita tentang suatu hal yang menarik nih. Gabungan kelas sains sama firman Tuhan. Seru. Apa itu? Tema minggu ini adalah berakar. Waduh, kok kita kayak pohon? Kok kita ngomonginnya tanaman? Katanya ngomongin firman Tuhan. Nah, teman-teman tahu gak sih kalau di firman Tuhan banyak kali Tuhan bilang kita itu seperti tanaman kesukaan Tuhan. Waduh. Nah, kakak mau tanya sama kalian. Kalau namanya tanaman kesukaan Tuhan, ya, contohnya ini nih. Tanaman kesukaan Tuhan itu kira-kira kita dijaga nggak ya? Kira-kira kita dirawat nggak ya?
Bener. Pasti. Namanya tanaman kesayangan, kita pasti dijaga, disayang, dirawat, diperhatikan. Nah, jadi pasti ya, tanaman kesayangan Tuhan itu artinya nih, sebelum dia kekeringan, Tuhan udah siram tiap hari. Sebelum dia rusak, Tuhan udah bersihkan daun-daun di sampingnya. Jadi selalu bersih ya. Coba lihat, ini kan tanaman mainan nih. Kakak bawa ya, tanaman mainan seperti ini. Kira-kira kalau ini tanaman asli harus disiram setiap hari ya. Harus dikasih pupuk makanan baru bisa bertumbuh. Nah, itu tanaman. Nah, sekarang kita bicara apa hubungannya Kak sama firman Tuhan? Apa hubungannya tanaman kesayangan Tuhan tadi sama firman Tuhan? Jadi gini, kakak mau tanya, tanaman itu pasti ada dong akarnya, batangnya, daunnya, terus ada bunga atau buah. Nah, nggak semua ada buah, tapi kalau akar, kalau batang, kalau daun, wah itu semuanya rata-rata punya. Nah, di mana sih firmannya? Kalau kita itu diibaratkan sama firman Tuhan tuh seperti pohon. Kita buka dulu ya. Nah, nanti untuk yang kelas besar, kakak minta setelah selesai kelas ini, ayat ini ditulis dengan rapi seperti biasa kita Sunday School di lantai 8. Terus kemudian difoto, diupload di dalam grup kita ya, Sunday School. Nanti kasih mama ya. Kakak akan berikan penilaian seperti biasa, harus rapi dan seperti firman. Nah, sekarang kita baca dulu firmannya. Di mana itu? Kita buka di Mazmur 1 ayatnya yang ke-3. Kita buka ya. Mazmur 1 ayatnya yang ke-3. Nah, kita baca sama-sama. Setuju? 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, teman-teman, siapa nih yang mau berhasil? Buat apa saja jadi ya berhasil ya. Nah, firman Tuhan katakan kalau kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan menuruti firman Tuhan ini, kita janjinya Tuhan dikatakan bahwa kita pasti akan apa saja yang kita perbuat berhasil. Nah, lanjut nih soal berakar tadi. Nah, ada nggak ya teman-teman kira-kira nih pohon buahnya enak banget, tapi nggak ada akarnya? Ada nggak ya? Nah, nggak ada ya teman-teman ya. Sama, cuma pohon mainan nih kayak gini yang nggak ada akarnya. Kenapa? Karena di plastik. Nah, semua pohon, mangga, wah enak tuh ya. Duren, wah enak sekali. Buah apa lagi nih teman-teman bisa sebutin? Ada sirsak, ada jeruk. Semua buah yang enak-enak itu pasti ada akarnya. Nah, makanya kadang-kadang kita nggak lihat akarnya, kita cuma tahu buahnya gitu ya. Padahal pertama kali dia itu dalam bentuk biji, itu dia di dalam tanah gitu ya. Akarnya ini nggak kelihatan, terus gelap di dalam tanah kan tuh, nggak ada sinar matahari, terus mungkin kadang-kadang ada semut gitu ya, kadang-kadang ada cacing gitu. Tapi ketika dia bertumbuh dan menjadi pohon yang besar, buahnya dapat dinikmati. Nah, di sini kakak pengen bicara begini, demikian juga anak Tuhan ya. Supaya kita bisa bertumbuh dan menjadi berkat bagi orang banyak, hidup kita juga harus berakar. Nah, apa sih fungsinya akar? Sebenarnya untuk apa sih kita berakar? Nah, pertama, kita harus berakar karena dari akarlah kita mendapat makanan, minuman, dan dapat nutrisi air. Nah, tadi firman Tuhan katakan ditanam di tepi aliran air. Kalau nggak ada air yang cukup, kita nggak bisa tumbuh. Nggak bisa suatu saat jadi pohon apel kalau waktu jadi benihnya itu kurang air. Nah, karena itu kita perlu akar. Terus kenapa lagi kita harus berakar? Kalau pohon yang ada akarnya nih, waktu ada angin, wah angin kencang, hujan, pohon itu nggak gampang jatuh teman-teman. Teman-teman sering dengar nggak?
kalau di kejadian di berita ya, lagi ada hujan besar, ada pohon yang tumbang. Nah, itu kenapa? Karena akarnya mungkin udah dipotong, akarnya udah nggak dalam, udah nggak bisa masuk lagi ke dalam. Jadi semua tanaman yang berakar dan akarnya besar dan ke dalam, wah itu sulit sekali tumbang teman-teman, susah. Mau dipotong aja susah gitu. Nah, kakak ada siapin beberapa gambar-gambar ilustrasi tentang akar. Nah, lihat di sebelah ini ya. Di sebelah ini adalah contoh tanaman kalau masih kecil. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ketika teman-teman ada di Sunday School, teman-teman sama kayak tanaman ini, tanaman kecil, akarnya masih baru, gitu ya, masih baru tumbuh. Tapi karena sering membaca firman, mendengar kebenaran firman, memuji, menyembah Tuhan, berdoa, nanti semakin besar. Nah, di gambar kedua kakak siapkan juga nih. Ini teman-teman di Sunday School. Jadi nggak cuma teman sendiri ya, teman-teman ada banyak. Lihat ya, di sebelah sini ada banyak teman-teman. Terus ada lagi kakak-kakak teens. Nah, tanaman yang sudah lebih besar, gitu ya. Nah, nanti setelah kita terus bertumbuh dalam Tuhan, suatu saat nanti kita akan menjadi seperti gambar ini. Nah, yang di sebelah ini nih, pohon yang besar. Kalau udah besar gitu, terus ada buahnya, wah semua orang bisa menikmati. Nah, seneng ya, enak. Pohon yang besar itu pasti akan menjadi berkat buat sesama, buat lingkungan kita ya. Nah, jadi hari ini kakak mau ingetin kalian, teman-teman, ketika kita ada di Sunday School, kita itu sedang berakar ya. Jangan teman-teman berpikir begini, aku ngapain ya nyanyi-nyanyi, aku ngapain nih, aku mau pergi aja nonton, aku mau lihat YouTube. Jangan salah, sewaktu kita sedang Sunday School, kita sedang memuji, menyembah, kita sedang menyanyi untuk Tuhan, kita sedang membaca firman, kita sedang buat akar. Wah, akar tadi seketika besar, nanti ketika teman-teman sudah besar dan teman-teman ngadapin masalah, teman-teman menjadi pohon yang tidak mudah tumbang. Nah, ketika angin dan badai datang, tidak mudah tumbang. Kenapa? Karena akar kita itu disuplai dengan nutrisi yang benar dari firman Tuhan. Jadi jangan bosan kita ya untuk bersekutu di Sunday School. Jangan bosan untuk membaca dan merenungkan firman, memuji, menyembah, berdoa. Itu caranya untuk kita bisa berakar. Oke teman-teman, sekian untuk hari ini. Tapi hari ini kita akan tutup dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin belajar berakar di dalam Tuhan. Kami mau terus tumbuh di dalam Tuhan. Pimpin kami, ajar kami. Terima kasih ya Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman.